hening. Nopal mondar-mandir dengan gelisah. Wawan memijat pelipisnya. Arga menunduk memandang lantai. Angel dan Fanny saling pandang cemas. Fanny mencoba mencairkan suasana tapi gagal. Wah, suasana kayak mau hujan badai nih. Padahal di luar kan cerah. Ayo dong, senyum dikit dong. Nggak ada yang lucu, Van. Sampai kapan kamu mau bercanda terus? Kita ini sedang di ujung tanduk. Nopal benar, proposal kita ditolak, sponsor juga mundur, dan waktu kita semakin sempit. Secara logika, peluang kita tinggal sedikit. Sedikit bukan berarti nol, Wan. Kita masih punya kesempatan. Kita cuma butuh kerja lebih keras lagi. Arga, bangunlah. Sudah berapa malam kita nggak tidur, sudah berapa uang yang kita habiskan. Hasilnya apa? Kita jadi bahan omongan tetangga. Sudah bilang, Pak, kita kan punya nyali, ayolah kita buktikan. Buktinya mana? Sampai sekarang kita masih di tempat yang sama ini. Mimpi ini. Rasanya berat banget. Enggak, aku capek, aku mau berhenti. Nopal, jangan ngomong gitu. Kita ini tim. Kalau kamu pergi, siapa yang bakal ngerampungin ini semua? Kalian bisa cari orang lain yang lebih hebat dari aku. Aku cuma beban. Aku nggak bisa apa-apa. Jujur aja, aku juga mulai mikir gitu. Kita punya visi yang bagus, tapi realitanya ekonomi dan situasi sekarang nggak mendukung. Mungkin kita harus cari jalan lain, seperti kerja kantoran, gaji bulanan. Gak perlu pusing mikirin masa depan yang gak pasti ini. Aku juga sering mikir kayak gitu. Kadang aku iri lihat teman-teman kita yang lain hidup tenang. Tapi kalau aku ingat awalnya kita kumpul di sini, rasanya sayang banget kalau kita harus berhenti sekarang. Jadi kalian semua mau nyerah gitu? Hah? Padahal kita sudah janji loh, bakal bikin sesuatu yang bisa dibanggain di kita. Dia bisa diingkari, Vin. Hidup itu kejam. Nggak peduli apa yang pernah kita ucapkan. Cukup! Jangan bicara seolah-olah mimpi ini barang rongsokan yang bisa dibuang seenaknya. Kalian ingat nggak setahun yang lalu kita kumpul di sini di tempat yang sama, hujan deras di luar sampai kita kedinginan, tapi hati kita panas. Iya, waktu itu kita bilang kita ingin buktikan bahwa anak muda juga bisa berubah nasib, bahwa mimpi itu gratis, tapi perjuangan itu yang mahal. Betul. Dan sekarang karena harganya mahal, karena ujiannya berat, kalian mau lari begitu saja. Bukan lari, Ga. Ini namanya sadar diri. Kita gagal. Siapa yang bilang gagal? Gagal itu nama lain dari belum berhasil, Pal. Kalau kamu berhenti sekarang, baru itu namanya gagal total. Ingat nggak kata bapak guru kita, mimpi itu nggak akan lari kemana-mana, tapi mimpi bisa mati kalau pemiliknya yang mematikan. Mematikan ya? Aku ingat waktu itu Noval yang paling semangat pas kita mulai. Kamu yang bilang nanti kita kalau sudah sukses, kita bangun tempat ini jadi yang terbesar. Sekarang kenapa kamu yang mematikan api itu? Karena aku takut usaha kita sia-sia. Aku takut mengecewakan kalian semua. Aku takut mimpi ini cuman angan-angan belaka. Takut itu wajar, Val. Aku juga takut. Kita semua takut. Tapi rasa takut itu bukan alasan untuk berhenti. Itu tanda kalau kita sedang melangkah menuju hal yang besar. Mimpi yang hampir hilang itu artinya masih ada sisa apinya kan? Selama bisa baru sekecil apapun, kita bisa jadi tiup lebih besar. Maaf, aku terlalu banyak pakai logika sampai lupa pakai hati. Kalau kita menyerah sekarang, kita bakal menyesal seumur hidup, iya kan? Pasti bakal nyesel banget. Bayangin 10 tahun lagi kita ketemu, terus kita bilang dulu kita hampir sukses tapi kita nyerah. Gak bangga kan? Nah itu, mending capek sekarang biar seneng nanti. Daripada seneng sekarang, terus susah seumur hidup. Ayo dong, semangatnya balik lagi. Kan kita dream team. Kalian ini bisa saja maafin aku ya, guys. Aku bikin suasana jadi rusuh. Enggak apa-apa.
Justru kamu jujur, dan karena kejujuran itu kita jadi tahu kalau persahabatan kita lebih kuat dari masalah. Oke, kalau gitu kita nggak boleh nyerah. Mungkin rencananya yang harus kita ubah, bukan tujuannya. Betul, kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi, pelan-pelan tapi pasti. Dan kita janji, apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng. Gak ada yang tinggalin sama yang lain. Setuju. Dan kalau ada yang mau nangis, nangis bareng. Kalau ada yang mau ketawa, ketawa paling kencang. Aku janji aku nggak bakal biarkan mimpi ini hilang. Aku bakal pegang erat-erat. Bagus, karena mimpi ini bukan cuma milikku atau milikmu seorang, tapi milik kita berenam. Selama kita masih bersama, mimpi ini akan tetap hidup. Jatuh, bangkit, dan menang. Suasana mulai membaik. Mereka mulai menyusun kertas dan berdiskusi kembali. Tiba-tiba Arga memegang kepalanya, terlihat bingung. Waduh, ada satu masalah lagi nih. Ide utama kita seperti sudah ada yang membuat duluan. Di kota lain, proyek yang hampir sama sudah jalan duluan. Apa? Serius? Berarti usaha kita sia-sia dong selama ini. Kita terlambat? Gak mungkin, kita kan yang punya ide itu duluan. Kenapa bisa gitu? Ya ampun, nasib kita kayak sinetron ya. Baru bangkit, jatuh lagi. Tenang dulu, tenang. Kita punya konsep yang beda kan, pasti caranya beda kan. Kita punya sentuhan lokal sendiri kan. Angel benar, kita nggak bisa nyalain orang lain, tapi kita juga nggak bisa berhenti cuma karena orang lain yang duluan. Iya Wan, benar. Kita ubah konsepnya. Kita buat lebih unik, lebih kental sama budaya kita. Biar orang tahu ini karya kita, bukan tiruan. Oke, kalau begitu kita mulai dari nol lagi. Bukan dari nol, Pal, tapi dari pengalaman. Malam mulai larut. Mereka lelah sekali. Kelvin terlihat sedih sambil memegang sebuah kertas catatan lama. Guys, kalian ingat gak sih kenapa kita milih jalan ini? Karena kita pengen sukses dong, pastilah. Bukan cuma itu, dulu kita perjanji sama seseorang yang sangat berarti buat kita. Janji bakal buktiin kalau mimpi itu nyata. Ingat nggak kata-kata beliau? Aku ingat beliau bilang, jangan lihat seberapa berat yang kita lalui, tapi ingat seberapa indah yang kita tuju. Dan beliau juga bilang, mimpi itu seperti api, kalau kamu tinggalin, dia akan mati. Tapi kalau kamu terus di dekatnya, dia akan menghangatkanmu. Aku hampir lupa semua itu. Aku hampir buang semua kenangan itu karena rasa takut. Maafkan aku teman-teman, aku egois. Gak ada yang egois, Pin. Kita semua manusia biasa yang punya rasa lelah. Tapi karena kita ingat kembali alasan kita mulai, kita nggak boleh mundur lagi. Udahlah, jangan sedih-sedih gini terus. Nanti beliau sedih kalau lihat kita nangis terus. Ayo buktiin kalau janji kita itu adalah emas. Arga berdiri tegak mengambil spidol dan mulai menulis di kertas besar. Semua berkumpul mengelilinginya. Dengar baik-baik, mimpi kita hampir hilang. Tapi sekarang dia kembali, lebih kuat, lebih besar. Kita ubah strategi pemasaran, kita fokus ke nilai budaya kita yang nggak dimiliki orang lain. Dan kita juga libatkan masyarakat sekitar, biar mereka juga merasakan andil di sini. Akan kubuat desain yang lebih berwarna dan cerah, biar orang langsung senyum pas liatnya. Dan aku yang jadi MC-nya, pasti seru abis. Kalau gitu, aku yang akan pastikan semua berjalan lancar. Siap gak? Siap. Mimpi ini akan kita wujudkan. Suasana di taman. Cahaya matahari terang menderang. Wawan, Angel, Fanny, Noval, Arga, Kevin berkumpul. Wajah mereka lelah tapi penuh tekad. Setelah berhari-hari bekerja keras mengatasi omongan buruk orang,
dan hampir panik saat file penting hilang, namun berhasil diselamatkan. Kini mereka berdiri berbaris rapi, bergandengan tangan membentuk lingkaran. 1, 2, 3, kita bisa. Ide kami sederhana tapi kuat. Kami ingin membawa perubahan. Data kami membuktikan rencana ini masuk akal dan banyak menguntungkan bagi masyarakat. Desain ini mencerminkan identitas kami yang kaya. Semua resiko sudah kami perhitungkan. Kami siap menjalaninya. Kami percaya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Guys, buat ini mah. Yang benar, Pin. Iya, coba lihat. Dulu kita hampir mau menyerah dan mimpi ini hampir hilang. Ya, ternyata mimpi itu cuma cukup membuat kita kuat memegangnya lagi. Kita buktikan anak desa pun bisa bersaing. Dan persahabatan kita ini jauh lebih kuat dari segalanya. Mimpi yang hampir hilang kini telah menjadi nyata. Balik layar.